بإحياء علوم الدين تحيا قلوبنا ويكشف عنا غمنا وكروبنا. Bismillahirrahmanirrahim. Qala sanal Imam Hujjatul Islam Barakatul Anam Al-Imam Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali fi kitabih Ulumuddin nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi sairi salihin Allah radhiyallahu ta'ala ankum. Ad-dahiyatu tsalitsah, keadaan yang mengerikan yang ketiga. Musyahadatul usah, melihat terhadap orang-orang yang bermaksiat, mawadi'ahum, tempat-tempat mereka, minan nar, dari neraka, wa khaufuhum, dan takutnya mereka, qoblal musyahadah, sebelum mereka menyaksikan, fa innahum, bahwasannya orang-orang yang bermaksiat, fi hali sakarat, ketika sakaratul maut, gatakhadhalat qawamahum, telah mulai melemah kekuatan mereka, wastaslamat, dan patuh, lil khuruji, untuk keluar, arwahuhum, arwah-arwah mereka, walan takhruja, dan tidak keluar, arwahuhum, arwah-arwah mereka, malam yasma'u nighmatan, selagi mereka belum mendengar seruan malakil maut, daripada malakul maut. Naghmata malakil maut, seruan dari malakul maut. Suara aja itu. Suara dari malakul maut, bi ihdal busyarain, dengan salah satu daripada dua kabar. Adapun absyir, dengan kabar gembira. Salah satunya absyir, beli kabar gembira, ya adwullah, wahai musuh Allah, binar, dengan api neraka. Ataupun absyir, kalimat absyir bukannya kabar gembira, maksudnya ambil kabar, gitu aja. Walaupun kebanyakan lafaz absyir, basyara, artinya memberi kabar gembira, betul. Tapi di sini berarti absyir, ambil kabarmu, itu aja. Ya, karena nggak cocok. Masa ambil kabar gembira masuk neraka? Gembira apaan? Taib. Atau absyir, beri kabar gembira, ya waliyullah, wahai kekasihnya Allah, bil jannati, dengan surga, wa an hadza, dan sebab dan dengan perkara-perkara ini, kana khaufu arbabil albab, adanya takutnya orang-orang yang memiliki akal. Wa qad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, lan yakhruja ahadukum minad dunya, tidaklah keluar salah seorang dari kalian dari dunia, hatta ya'lama, sampai ia mengetahui, aina masiruhu, kemana tempat kembalinya, wa hatta yara mag'adahu, dan sampai ia melihat tempat duduknya, minal jannati, di surga, awin nari, atau di neraka. Yani ad-dahiyah ats-tsalitsah, ini hal yang paling berbahaya yang ketiga. Beliau sebutkan berapa tuh? 1, 2, 3 kata beliau, ya. Dari awal kitab beliau mengatakan, ya, dulu ya. Yang pertama yang mana? Syiddatun naza'. Sudah kita bahas, yang sudah dibahas oleh beliau. Fen taksim. Bahwa Allah beliau sebutkan bahwa di sini ada beberapa dawahi, yaitu perkara-perkara yang menakutkan. Beliau mengatakan ini di halaman 366, beliau mengatakan apa? Fa inna dawahi thalathah. Dawahil maut thalathah. Al-ula syiddatun naza'. Yang pertama, beratnya dalam naza'. Yang kedua, musyahadat surat malakul maut. Itu yang mengerikan ketika orang mau meninggal, itu ada 3 paling bahaya. Pertama, beratnya naza', sudah dibahas. Kemudian seremnya melihat malakul maut, malaikat kematian, itu juga sudah dibahas. Kemudian yang ketiga yang bikin serem juga dalam sakaratul maut atau menjelang wafat, musyahadatul usab mawadhi'ahum minan nar, yaitu orang-orang ahli maksiat
itu akan melihat tempat mereka di api neraka. Ketika pertama dicabut nyawanya, mereka diperlihatkan itu tempat kalian, itu tempat kalian. La ilaha illallah. Itu yang bikin mereka ketakutan. Ya, meninggal dalam keadaan mengerikan. Karena apa? Dipertontonkan, diperlihatkan. Ya, dan juga ucapannya Malakul Maut. Malakul Maut mengatakan, "Wahai absyir, ya adu Allah benar. Wahai musuh Allah, ambil kabar gembira tuh api neraka buat ente." Sambil nyabut lagi. Atau waliullah, absyir ya waliullah, seorang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'alna minhum. Absyir bil jannah katanya. Nih surga. Begitulah yang ditakutkan. Dan itu ada hadisnya kata Rasulullah SAW, "Lan yakhruj ahadukum minad dunya hatta ya'lama aina masirahu." Tidak akan keluar salah satu dari kalian dari dunia kecuali sudah mengetahui di mana di jalannya dia atau tempatnya dia akan menempati di tempat apa dia tempat posisinya. Ya, tempatnya juga di dalam surga dan neraka. La ilaha illallah. Ayo. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, "Man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ahu." Siapa orang yang cinta untuk bertemu kepada Allah, maka Allah pun cinta untuk bertemu kepadanya. Wa man kariha liqa Allah, barang siapa yang tidak suka untuk bertemu kepada Allah, karahallahu liqa'ahu, karihallahu liqa'ahu, maka Allah pun tidak suka untuk bertemu dengannya. Faqalu, maka mereka mengatakan, kulluna, kita semua, nakrahul maut, tidak menyukai daripada kematian. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, laisa dzak bidzak, bukan itu yang aku maksud. Innal mu'mina, bahwasannya seorang mukmin, idza furija, apabila dilapangkan lahu baginya, amma huwa gadimun alaih, atas apa-apa yang akan mendatangi kepadanya, ahabba liqa Allahi, maka ia akan suka bertemu kepada Allah, wa ahabballahu liqa'ahu, dan Allah pun suka bertemu kepadanya. Naam, hakadha syuf hadits Rasul sallallahu alaihi wasallam, man ahabba Allah liqa'ah, man ahabba liqa' Allah, ahabba Allah liqa'ah. Siapa orang yang senang, bahagia, ingin berjumpa dengan Allah, maka Allah akan senang dengan dia. Artinya apa? Pasti dia hidupnya enak, pasti nanti meninggalnya bagus. Allah. Dan siapa orang yang gak suka berjumpa dengan Allah, maka Allah juga tidak akan mau berjumpa dengan dia. Sahabat bingung, loh, berarti kita harus suka mati gitu ya Rasulullah? Sedangkan kita secara refleks, secara hati kan gak suka, pengen mati gitu. Suruh mati, gak pengen mati, pengen beramal, pengen panjang umur. Apakah seperti itu ya Rasulullah? Terus gimana keadaan kami? Karena mereka tahu arti liqa Allah di sini ya mati pasti. Maka Rasul bukan itu. Tetapi orang yang mau meninggal, yang muslim, yang mukmin, ya, fariha lima lahu amma huwa qadimun alaih, dia akan senang diberitahukan, ya, atau diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala malaikat, ada yang hadza maq'aduk, hadza makanuk minal jannah, kata fayafrah fayuhib liqa Allah. Ayo cepat pengen meninggal. Yang kafir ataupun yang satu lagi nggak begitu, diperlihatkan neraka tempatnya, Anda nggak mau meninggal, ada Allah Subhanahu wa taala juga nggak pengen ketemu dia dan nggak pengen memberikan dia kebaikan. La ilaha illallah, nasallallahu alaihi wasallam. Baik. Waruya, dan diriwayatkan anna Hudzaifah bin al-Yaman qala li Abi Mas'udin, berkata kepada Abi Mas'ud radhiyallahu anhu, wa huwa lima bihi min akhiril lail, dan ia sedang bersamanya di waktu malam hari. Gum, bangunlah, fandur, maka lihatlah, ayu sa'atin hadza, di waktu apa sekarang. Faqama Abu Mas'udin, maka bangun Abu Mas'udin, summa ja'ahu, kemudian datang kepadanya. Faqala, maka Abi Mas'udin berkata, qad tala'atil humra, telah terbit daripada mega merah. Faqala Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu, maka Hudzaifah mengatakan, a'udzubillahi min sabahin ilan nar, aku berlindung kepada Allah dari pagi untuk sampai ke neraka. La ilaha illallah. Ya. Takutnya mereka, bahwa takutnya dia bilang hamra. Hamra di sini ada tanda merah-merah di langit. Saya takut, a'udzubillahi min sabahin ilan nar, mudah-mudahan tidak, saya berlindung dari Allah daripada pagi hari yang menuju ke api neraka. Waliyadzubillah. Baik. Wa dakhala Marwan ala Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, masuk Sayyidina Marwan kepada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, faqala,
Maka mengatakan Marwan, Allahumma ya Allah khafif anhu, berikanlah keringanan kepada Abu Hurairah. Faqala Abu Hurairah, maka berkata Abu Hurairah, Allahumma ya Allah ushdud, persulitlah. Summa baka Abu Hurairah, kemudian menangis Abu Hurairah. Waqala, dan ia mengatakan, wallahi demi Allah, ma abki huznan, tidaklah aku menangis karena sedih, ala dunia, atas perginya aku terhadap dunia, wala jaz'an, dan sedih min firaqikum, karena berpisah terhadap kalian, walakin antadiru, akan tetapi aku menunggu, ihdal busyrayn, salah satu daripada dua kabar, min Rabbi, dari Tuhanku, bi jannatin hum binarin, dengan kabar surga ataupun neraka. Allah, keadaannya sahabat mau meninggal aja begitu. Sayyidina Abu Hurairah mau dalam keadaan sakit, udah mau meninggal kelihatan. Ya Allah, ada yang mendoakan, khafif anhu, ya Allah ringankan bagi dia. Allahumma khafif anhu, ya Allah ringankan bagi dia. Kata Abu Hurairah, enggak, Allah masjdud, ya Allah tekan, beratkan, enggak apa-apa. Artinya dia mau bersabar dan juga biar terakhir-terakhirnya dapat pahala banyak. Terus beliau menangis. Mereka takut nih, menangis kenapa nih? Takut mati kali ya? Kata, demi Allah saya menangis ini bukan karena takut mati, ataupun takut ninggalin kalian gitu, sedih terhadap kalian atau tersedih terhadap dunia. Enggak, demi Allah bukan itu yang menyebabkan saya menangis. Tetapi saya sedang menunggu dua kabar, salah satu dari dua kabar, kabar baik dari Allah atau kabar buruk, yaitu saya di neraka. Sahabat aja punya pikiran seperti itu, bahwa mereka tidak berani memvonis diri mereka selamat, diri mereka bakal diterima oleh Allah. Padahal sahabat hari-harinya taat, hari-harinya menyampaikan ilmu, hari-harinya dalam keadaan baik, tidak membantu orang zalim, tidak, tapi takut. Hakada ahwalus sahabah, allamahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hakada. Waruya, dan diriwayatkan fil hadithi, di dalam hadis, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam anhu qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha, bahwasanya Allah, idza radiya an 'abdin, apabila ridha terhadap seorang hamba, qala, maka ia mengatakan, ya malakal maut, wahai malaikat kematian, idhab, pergilah, ila fulanin, kepada fulan, fa'tini biruhih, datang bawalah kepadaku dengan rohnya, li arihahu, untuk aku cium kepadanya, li arihahu, untuk aku tenangkan dia, li arihahu, untuk aku tenangkannya, hasbi, maka cukup bagiku, min amalihi, dari amalannya, qad balautuhu, sungguh aku telah mengujinya, fawajadtuhu haisu ahab, maka aku menemukannya dalam keadaan yang aku sukai, fayanzilu malakul haitsu uhib, fawajadtuhu haitsu uhib, bukan ahab, anak uhib, fawajadtuhu, saya mendapati dia dalam keadaan yang saya sukai. Amin. Fayanzilu, maka turun, qad balautuhu fawajadtuhu haitsu uhib, maka aku telah mengujinya, fawajadtuhu, maka aku mendapatinya, haitsu uhib, sesuai dengan yang aku suka. Fayanzilu, maka turun, malakul mauti, malaikat kematian, wa ma'ahu, dan bersama malaikat kematian, 500 minal malaika, daripada malaikat, mahum gadbanu rihan, daripada mereka ada yang menggenggam daripada wewangian, wa usuli za'faron, dan bibit daripada za'faron, kullu wahidin minhum, salah seorang dari mereka, yubashiruhu, memberi kabar, bibisyaratin, dengan kabar, siwa bisyarati sahibihi, selain daripada kabar kepada orang tersebut, watakum, gitu. Siwa bisyarat sahibihi, berbeda dengan kabar gembira yang dibawa oleh temannya, teman malaikatnya. Jadi setiap malaikat tuh bawa kabar gembira masing-masing. Yang ini ngasih tahu, ente bakal dapat surga begini, yang satu lagi bilang engkau akan dapatkan begini, yang satu lagi engkau akan dapatkan, beda dengan yang lain. Siwa bisyarat sahibih. Jadi membawa bisyarah, kabar gembira, beda dengan kabar gembira yang dibawa oleh temannya, teman malaikatnya. Ya. Baik. Kan banyak itu, 70,000. Berapa? 500 malaikat, 500 malaikat yang turun. Nah, setiap satu dari malaikat itu bawa kabar gembira satu-satu, ngasih tahu, ente bakal dapat ini, ente bakal dapat ini. Senang dia. La ilaha illallah. Baik. Wa taqumul malaikatu safan, dan membuat malaikat dengan dua saf,
li khuruji ruhihi, untuk mengeluarkan rohnya, ma'ahum rihan, dan bersamanya ada wewangian, bersama mereka membawa maksudnya. Fa'id ma'ahum rihan, mereka membawa wangian. Fa'idha nadhara ilaihim iblis, apabila iblis melihat kepada mereka, wada'a yadahu ala ra'sihi, maka iblis meletakkan tangannya di atas kepalanya. Summa saraha, kemudian ia teriak meminta tolong. Qala, maka mengatakan, teriak aja udah, enggak usah minta tolong. Saraha, kemudian teriak. Qala, maka ia mengatakan, fayaqulu lahu junuduhu, maka ia mengatakan pasukannya kepada iblis tersebut, malak ya sayyidana, kenapa engkau wahai Tuhan kami? Fayaqulu, maka iblis tersebut mengatakan, amma tarawna, apakah kalian tidak melihat ma'utiya hadal abdu, apa yang diberikan terhadap hamba ini, minal karamati, daripada kemuliaan. Aina kuntum an hada, kemana kalian daripada kemuliaan ini? Qalu, maka pasukan iblis tersebut mengatakan, God jahinda, kami telah bersungguh-sungguh bihi, terhadapnya. Fakana, maka abad tersebut ma'asuman, dijaga oleh Allah. Waqal hakadha syuf basyair min Allah Subhanahu wa taala. Riwayat Imam Ahmad meriwayatkan hadis ini di kitab Zuhud, dan juga yang lainnya Abu Nuaim meriwayatkan bahwa ketika mau meninggal seorang, kata Allah, wahai malakul maut, ringankan, cabut nyawa pada hambaku fulan yang akan meninggal, dan saya pengen membuat dia tenang. Sudah capek, sudah banyak dia, ya, dan saya dapati dia selalu dalam keadaan yang saya cintai. Turun bawa 500 malaikat, setiap malaikat bawa kabar gembira, bawa wangian, bikin 2 soft setelahnya. Ini ruhnya mau naik, bikin 2 soft, mau nyambut. Kalau orang datang mulia kan disambut tuh oleh orang-orang. Ini disambut malaikat-malaikat Allah, ruhnya akan disambut. Mungkin ada mimma la yu'balah, mungkin orang ngira biasa, orang yang nggak kelihatan, orang yang nggak diketahui keberadaannya, setelah meninggal juga dianggap biasa-biasa saja. Ternyata dia termasuk orang yang seperti ini. Anta la tadri, kita nggak tahu tuh apa yang Allah Subhanahu wa taala simpan untuk para hamba-hambanya. Sirrullah fi khalqih, ya, rahasianya Allah ada pada makhluknya. Kita husnudzan aja. Baik. Kalau sudah keadaannya seperti itu, malaikat ngelihat, setan, iblis lihat keadaan hamba yang seperti itu. Subhanallah. Allah SWT perlihatkan dia keadaan-keadaan malaikat. Kenapa? Agar dia tambah sedih. Nah, ente pengen ganggu hambaku, tuh aku muliakan dia. Dia tambah kesel. Teriak, kenapa? Kata anak buahnya, kenapa? Ya Sayyidina, Tuhan kami, kenapa engkau berteriak? Enggak lihat tuh, lihat hamba Allah yang ini disambut malaikat sebanyak itu. Kalian ngapain aja setiap hari? Kerja kalian apa? Kok nggak bisa godain dia, Pak? Nggak bisa ngerusak dia? Nggak bisa menyesatkan dia? Nggak ada. Ama ta'mur ma'utiya hadzal 'abd qala aina kuntum fi an hadza? Qad jahadna bihi. Kita udah usaha dari sini kita godain sini, godain situ, nggak bisa. Fakana ma'sum, dia terjaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap dia berbuat begini, dia bertobat, dia berbuat baik, dia tahu, dia bisa lepas dari kita. Allah Subhanahu wa taala muliakan hamba tersebut. Ya Rabb, ja'alna minhum ya Rabb. Ayo. Waqala, dan berkata Al-Hasanul Basri, la rahata lil mu'minin, tidak ada santai-santai untuk orang mukmin, illa fil liqa'illah, kecuali ketika ia bertemu kepada Allah. Wa man kanat rahatuhu, maka siapa orang yang ada kesantaiannya, fil liqa'illah, ketenangannya, fil liqa'illah, ketika bertemu kepada Allah, fa yaumul maut, maka hari kematiannya, yaumu sururihi wa farahihi, maka hari kesenangannya adalah ketika ia meninggal, wa amnihi, dan hari keamanannya, wa izzihi, dan hari kemuliaannya, wa syarafihi, dan hari kemuliaannya. Ya, jadi orang mukmin yang harusnya nggak ada yang bikin dia senang, tenang, kecuali apa? Berjumpa dengan Allah. Itu paling senang. Berarti kalau seperti itu, hari kematian adalah hari paling indah bagi dia. Fal mautu lil mu'minil awwahi tuhfatuhu. Ya, tuhfatul mu'min, al-maut. Kematian malah jadi adalah hadiah terbaik punya dia. Kematian. Kenapa? Karena berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Al-Karim Ar-Rahim, la ilaha illallah. Taib, kamil. Waqila, dan dikatakan li Jabir bin Zaid, kepada Sayyidina Jabir bin Zaid indal mauti, ketika ia ingin meninggal,
Matashtahi, apa yang engkau inginkan? Qala nadratan ilal Hasan, aku ingin memandang Sayyidina Al-Hasanul Basri. Falamma dakhala alaihi Al-Hasan, maka ketika masuk Sayyidina Al-Hasan Al-Basri terhadapnya, qila lahu, dikatakan kepada Sayyidina Jabir bin Zaid, hadal Hasan, ini Al-Hasanul Basri. Farafa'a tarafahu, maka mengangkat daripada kedua matanya ilaihi, kepada Al-Hasanul Basri. Summa qala, kemudian berkata, ya ikhwata, wahai saudaraku, as-sa'ata, takutlah terhadap kematian. Wallahi, As-sa'ata as-sa'ata artinya sekarang ini. as-sa'ata, sekarang ini. Wallahi, maka demi Allah, ufarikukum, aku akan berpisah terhadap kalian, ila nari, ke neraka, au ilal jannati, ataupun kepada surga. Hakadha yaqul Jabir bin Zaid ketika mau meninggal, udah ketakutan dalam hal mau apa, yang pengen apa? Anda pengen ketemu Al-Hasan Al-Basri, pengen banget nemu dia sebelum meninggal, pengen ketemu dia dulu. Subhanallah, datang dia. Maka dikatakan kepada itu Hasan Al-Basri, dia alhamdulillah udah siap mau meninggal. Dia bilang, ya ikhwata, wahai saudara-saudaraku, sekarang ini demi Allah aku akan meninggalkan kalian, tapi nggak tahu nih perginya ke surga atau neraka. La ilaha illallah, tetap dalam keadaan takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Ayo. Wa qala Muhammad bin Wasi' indal mauti, dan berkata Muhammad bin Wasi' ketika ingin kematiannya, ya ikhwata, ketika akan meninggal. Ketika akan meninggal, ya ikhwata, wahai saudara-saudaraku, alaikumussalam ila nari au ya'fullah, kepada neraka ataupun diampuni oleh Allah. Ya Allah, dia bilang apa? Ila nar. Waalaikumsalam, udah ya, ana selamat tinggal. Ke neraka atau Allah maafin? Kayaknya dia udah anggap dirinya bakal neraka nih. La ilaha illallah, minal khauf, dari takut mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka melihat bahwa dirinya enggak layak. Muhammad bin Wasi' adalah ahli ibadah min kubarus salihin, ya. Tapi hakadha yarawun maqamul khauf min Allah Subhanahu wa taala. Taib. Wa tamanna ba'duhum, dan berangan-angan sebagian daripada mereka, an yabqa, agar selalu fin naz'i, di dalam keadaan sakaratul maut, abadan, selalu. Wala yub'ats, dan tidak ingin dibangkitkan, li thawabin, karena sebab pahala, wala iqabin, ataupun disiksa. Fa khauf, Ada minal khauf kadzalik. Jadi ada sebagian bilang, udah deh ana nazak aja terus, enggak apa-apa. Enggak usah dibangkitkan lagi. Ntar mau di surga atau neraka ana enggak tahu. Pokoknya begini aja mendingan gitu. Dia pikir begitu. Minal khauf, karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. fa khaufu su'il khatimah, maka ketakutan terhadap su'ul khatimah, buruknya kematian. Qata agulubal arifin, maka akan memutus terhadap telah memutus terhadap hati orang-orang yang arif. Wahia, dan itu adalah minadawahi, daripada keadaan-keadaan yang sulit, al-azimah, yang agung, indal mauti, ketika ingin mati, ketika ingin meninggal. Jadi ketakutan terhadap su'ul khatimah adalah yang paling ditakuti oleh orang-orang arifin billah. Mereka tahu ma'rifat, tahu kepada Allah, dia sekarang lagi nikmatin ibadah, dia lagi nikmati, dia sama sekali nggak ada kecenderungan untuk maksiat, tahu dirinya sekarang begitu. Tapi tetap dia yang dikhawatirkan, fayusbaq alaihi alkitab fayamal bi'amali ahli an-nar fayadkhuluha, takut ya. Barangkali berubah. Sekarang anak takutnya sama Allah, nggak pengen maksiat, nggak pengen kufur, malah yashhad ni'amal, tahu dia. Tapi apakah nanti begitu? Apakah besok begitu? Apakah menjelang kematian nggak dirubah sama Allah? Anak nggak tahu. Li'annahum arafullah, karena mereka tahu Allah, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak terpaku, tidak terikat dengan kehebatanmu dan ibadahmu sekarang. Jadi sekarang ahli ibadah, paling hebatnya ahli ibadah, terus Allah bisa ngerubah ente dalam sejenak, berubah jadi ahli maksiat. Wa tadkhulun nar. Ada yang mau protes? Wallah. La ilaha illallah. Mereka tahu itu, bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mampu untuk merubah hati seseorang, bisa merubah hati seseorang. Fa yakhaf min su'il khatimah. Hadza alladhi qata'a qulubal arifin. Memutus hatinya orang-orang arifin, walaupun dia udah ma'rifat, walaupun dia udah taat kepada Allah, istiqamah, khauf sama Allah, raja sama Allah, tahu besarnya, luasnya rahmat Allah, tahu semuanya, tapi tetap takut. Kenapa? Su'ul khatimah. Anda nggak tahu ditutupnya gimana nanti, akhir hayat Anda gimana. Itu yang terbayang-bayang terus oleh mereka sampai meninggal. Alhamdulillah, al-an kharaj. Ta'akkad. La ilaha illallah.
Ya, karena di beliau sudah sebutkan di kitab tentang al-khauf. Ketika membahas tentang khauf, takut apa aja yang ditakutin sih? Yang paling mengerikan itu su'ul khatimah, atau disebut dengan sabigah, yaitu apa yang ketetapan Allah yang dahulu, bahwa dia akan min ahli nar atau min ahli jannah. Baik. Waqad dzakarna, dan kami telah menyebutkan makna su'ul khatimah daripada makna su'ul khatimah wa syiddata khaufil arifin, dan sangat takutnya orang-orang yang arif fi kitabil khauf minhu darinya, fi kitabil khaufi war raja, di dalam kitab al khauf war raja, wa huwa, dan itu adalah laikun sangat cocok bihadal maudi' dengan bab ini, walakin akan tetapi kami la natulu tidak menyebutkan panjang lebar bidzikrihi. Nah, la natulu bidzikrihi dengan menyebutnya, wa i'adatihi dan mengulangnya. Nah, berarti beliau nggak mau ngulang lagi di sini, padahal sebenarnya cocok di sini nih pembahasannya al khauf dan khauf su'ul khatimah itu harusnya, ya, tetapi beliau nggak ngulang lagi, udah nggak usah panjang lagi, ini aja udah panjang, ya, bahas lagi kata beliau, nggak usah ente mutola'ah di sana. Kita lihat bagaimana pembahasan beliau tentang al-khauf wal raja, al-raja wal khauf, nafsul bab. La ilaha illallah setelah ini nanti akan membahas mengenai apa yang disunnahkan ketika seorang dalam keadaan muhtadhar. Wa istahabu min ahwal muhtadhar 'inda al-maut, orang yang sudah menjelang kematian, apa yang disunnah-sunnahkan, dianjurkan bagi dia dan juga orang-orang sekitarnya. La ilaha illallah, nasallallahu subhanahu wa ta'ala husnul khatimah.